Saya Junara, petani garam Desa Cemara Kulon, Kecamatan Lasarang, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah saya menekuni di bidang garam ini kurang lebihnya 3 tahun. Sebenarnya belum lama, tetapi alhamdulillah dari 3 tahun itu saya menggeluti sangat serius dengan memakai sistem Majazi ini, memproduksi garam yang berkualitas, bagus, jernih, dan bening. Dan banyak item-item atau model-model garam saya produksi dengan sistem Majazi ini. Saya memilih usaha garam ini karena usaha garam itu boleh katakan kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena apabila kita di rumah tidak ada beras, tidak ada nasi, kita bisa lari ke warung makan. Tetapi kalau tidak ada garam, bisa-bisa ini istri kena marah sama suaminya karena masakan yang tidak ada garam. Gula pun bisa dengan minuman yang sintetis ataupun yang lain. Tapi garam ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka dengan itu saya serius memilih usaha garam ini karena saya yakin prospek ke depan kebutuhan garam ini sangat banyak. Baik rumah tangga, lebih-lebih industri. Industri itu yang waktu kemarin saya roadshow kurang lebih 1 minggu, produksi ini hampir memakai garam. Jangankan yang di bidang makanan, di bidang industri, misalnya untuk mengkaum baja, di pabrik-pabrik mobil, ini menggunakan garam. Maka daripada itu, saya serius menekuni di bidang garam ini karena prospek kedepannya saya yakin akan maju dan sukses. Sistem Majazi ini banyak kelebihannya, diantaranya masalah pembiayaan itu tidak besar, dan kedua hasilnya ini dengan memakai sistem Majazi, hasilnya itu artinya dari satu sumber kita menghasilkan beberapa produk dari garam itu dan plus keturunannya garam itu. Nah, kelebihannya lagi hasil produksi dengan memakai sistem Majazi ini lebih baik. Artinya menurut saya lebih baik karena hasilnya itu kemarin saya pernah ikut pertandingan dengan garam-garam yang ada waktu itu di salah satu perusahaan. Waktu itu garam kita diuji dengan garam yang lokal, kita posisinya di PT itu kita menang. Artinya bagus, kepake. Begitu persaingan lagi, diadu lagi dengan punya Australia, India, dan Cina, garam kita di PT itu kita menang. Dengan bukti menangnya, waktu itu yang punya Australia, India, Cina, yang menang Australia di PT itu. Nah, begitu Australia dengan kita, itu alhamdulillah garam kita menang. Itu kelebihan dari sistem Majazi. Terus, pemakaiannya kelebihannya di pabrik itu, kalau memakai garam yang lain, itu per hari 1 kintal 20 kilo. Nah, dengan filter pergantian tiap hari. Memakai garam hasil produksi teknologi Majazi ini cuma 80 kilo dengan kekuatannya bisa sampai 3 hari di PT itu. Jadi penghematannya penghematan bahan baku, penghematan spare part, dan penghematan dari tenaga kerja. Itu diantara kelebihannya. Di sistem Majazi ini alhamdulillah menghasilkan model-model ataupun macam-macam garam. Diantaranya adalah garam prosok, garam susun atau garam candi, garam nigarin, dan garam jelantir, dan juga plus magnesium oil. Dan perlakuannya ini masing-masing garam-garam yang kita buat di sini dengan sistem Majazi ini adalah kita melibatkan artinya dengan satu teknologi yaitu pengaturan suhu dan yang lainnya untuk bagaimana membentuk garam itu bermacam-macam dengan melibatkan pengaturan suhu dan pengaturan alat yang masuk di perlakuan untuk membuat garam yang tadi. Untuk pemasaran, sementara ini saya baru melewati daripada rekanan yang artinya beliau kerja di satu pabrik, artinya kedekatan emosional. Karena pasar kita ini adalah garamnya masih pasar khusus, artinya pasar khusus belum pasar umum. Sekalipun pemakaiannya di industri ini hampir mayoritas ini pakai garam yang kita produksi. Akan tetapi sementara ini kita masih karena keterbatasan baik secara untuk memasarkannya, jadi sementara ini masih kita boleh dikatakan lewat referensi yang ada ikatan emosional pertemanan.
Di sisi majazi ini sebenarnya tidak ada kendala. Yang penting kita harus mengerjakannya dengan serius, ulet, teliti, dan disiplin. Baik secara disiplin waktu ataupun disiplin mengenai SOP-nya. Dan kalau saya ada rezeki lagi permodalan, insya Allah saya pengen perluas. Karena nanti agar kita itu menjadi tuan rumah sendiri untuk garam itu di Indonesia ini. Dan saya karena sudah mendirikan koperasi juga, saya akan membina binaan anggota agar bisa teknologi majazi ini dinikmati juga oleh anggota-anggota koperasi dan secara umum dinikmati nanti orang Indonesia semuanya, petani garam ini. Mari kita semangat untuk membuat garam sebaik-baik mungkin, mutunya seterbaik mungkin, agar kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Hidup garam Indonesia, jaya garam Indonesia, sukses, 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 sukses.